pun juga. Bayangkan, laboratorium yang kecil saja bisa menghadirkan ijazah. Sedangkan gelar besar seperti itu dengan semua pimpinan, ada Irwasum, ada bagian hukum, ada propam, tidak dihadirkan itu ijazah. Dan terus gelar apa ini? Makanya sampai saat ini kami belum bisa terima hasil gelar itu. Oleh sebab itu kami sorenya, kami tidak tinggal besoknya ya. Begitu kami tahu tidak wajar, malam itu juga kami membuat surat untuk kita ajukan ke DPR RI, khususnya Komisi 3, ya kan, yaitu untuk RDP atau audensi. Untuk kami minta digelar ini di DPR RI. Kedua, dan membawa ijazah itu pasti. Dan kedua, kami juga mengajukan ke Ombudsman. Juga keinginan kami untuk audensi. Kami mengadu dan beraudensi. Kami juga mengajukan ke Komnas HAM. Kami bahkan ke Kompolnas. Bahkan kami tembuskan ke Kapolri, Wakapolri, dan Irwasum. Stakeholder yang sebagai pengawasan internal di kepolisian. Kami juga ini tanda buktinya ini. Jadi kami menunggu dari DPR untuk mengundang kami untuk ditemukan dengan para pihak yang berhubungan. Masalahnya kerugiannya itu di kita yang dilaporkan. Itu masalahnya. Kami ini korban. Nah, apa isi surat yang kami ajukan kita sampaikan sekarang supaya masyarakat juga tahu. Satu, ya kan? Ada masalah yang disampaikan oleh saudara saya Ismar tadi yang menyatakan bahwa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya tambahkan, saya kembali ke surat ini yang didapat oleh klien kami, Dr. Tifa dan kawan-kawan, yaitu surat halnya tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, dikirimkan tanggal 14 Juli 2025. Saya melihat di sini, sebelum saya bicara tentang unsur dan tentang pasal-pasal, saya melihat di sini ini ada kekacauan, ada kepanikan menurut saya. Kenapa demikian? Karena laporan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan laporan yang dilakukan oleh dengan beberapa Polres itu berbeda, deliknya berbeda, pasalnya berbeda, kok bisa dicampur jadi satu? Lokusnya berbeda, tempusnya berbeda, dan peristiwanya berbeda. Kalau saya beri contoh ya, ada laporan tentang pencurian di satu tempat. Kemudian di tempat yang lain ada pemerkosaan. Ini peristiwa lain ya. Bagaimana bisa dijadikan satu antara pencurian di tempat lain yang tempusnya, lokusnya di tempat lain dengan pemerkosaan di tempat lain. Jadi saya baru kali ini melihat satu proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang amburadul seperti ini. Kalau menurut saya ini adalah salah satu bentuk kepanikan. Satu hal lagi, kami tidak tinggal diam. Setelah gelar kemarin, kami tidak puas dengan gelar kemarin itu. Karena faktanya di dalam gelar itu kami telah menyampaikan fakta-fakta dan delik-delik apa termasuk Perkap Kapolri yang mana semuanya adalah dilanggar tapi tidak disampaikan. Bahkan yang membuat kami agak bingung, pada saat gelar bersama kami pagi itu sampai siang itu tidak ada pihak UGM
Padahal UGM inilah adalah saksi kunci lah istilahnya, saksi mahkota. Tidak ada. Tapi kita keluar setelah itu diadakan gelar lanjutan, kami dikagetkan dari medsos, kami tahu bahwa di situ ada UGM. Ada personel UGM, saya tidak tahu siapa yang dihadirkan. Pada waktu gelar bersama kami, disembunyikan di mana mereka itu? Ini kan jadi pertanyaan. Bahkan setelah gelar, ada seseorang yang namanya Khairul Anam dari Kompolnas menyampaikan seolah proses-proses ini wajar. Bahwa ini telah dilakukan oleh kepolisian, ini telah proses kepolisian, tanpa menyinggung argumentasi apa yang kami sampaikan pada waktu gelar itu. Kalau dia fair, sampaikan juga argumentasi kita. Dan hal itu saya tidak kaget, karena si Khairul Anam ini sebelumnya adalah komisioner dari Komnas HAM, yang mana pada waktu peristiwa kami laporkan tentang kejanggalan kilometer 50, dia melakukan hal yang sama. Jadi dia mengegongin aja gitu. Jadi digongin aja. Jadi apa yang dilakukan kepolisian itu dibenarkan. Jadi saya tidak kaget. Cuma yang membuat kami juga bingung juga, dia selaku Kompolnas, selaku pengawas dari kepolisian, ya kan? Kok tiba-tiba jadi juru bicaranya kepolisian? Dia itu kan bagian dari elemen digelar itu. Dan satu hal lagi yang kami pada waktu itu, begitu kami dapat undangan gelar khusus, kami sangat bahagia karena melibatkan semua elemen, semua orang, semua unit dari kepolisian itu. Kami sangat bahagia. Bahkan dari pimpinan waktu itu, pimpinan gelar itu Wasidek ya, Karo Wasidek menyatakan salah satu pertimbangan gelar ini karena perkara ini sudah menjadi isu nasional. Apa artinya? Itu artinya sudah masalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Karena disampaikan sendiri salah satu pertimbangan ini karena sudah menjadi isu nasional. Yang membuat kita kecewa, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa dan yang lain-lain, dan satu kebetulan pada waktu itu yang ikut gelar, yang dapat kuasa hukum waktu itu kebetulan hanya saya sendiri dari Egy Sujana. Yang lain pada waktu itu dari TPUA, adalah pengurus TPUA. Jadi saya sendiri sebagai pendumas. Iya kan? Nah, kenapa kita mempertanyakan gelar itu adalah suatu kesempatan untuk dihadirkan ijazah aslinya untuk kita periksa bersama, itu tidak ada. Jadi gelar ini kayak dialog di TV aja gitu loh. Ada ijazahnya. Ini gelar ini adalah satu proses tertinggi di dalam proses penyidikan atau apapun juga. Bayangkan, laboratorium yang kecil saja bisa menghadirkan ijazah. Sedangkan gelar besar seperti itu dengan semua pimpinan, ada Irwasum, ada bagian hukum, ada Propam, tidak dihadirkan itu ijazah. Dan terus gelar apa ini? Makanya sampai saat ini kami belum bisa terima hasil gelar itu. Oleh sebab itu kami sorenya, kami tidak tinggal besoknya ya. Begitu kami tahu tidak wajar, malam itu juga kami membuat surat untuk kita ajukan ke DPR RI, khususnya Komisi 3, ya kan? Yaitu untuk RDP atau audensi. Untuk kami minta digelar ini di DPR RI. Kedua, dan membawa ijazah itu pasti. Dan kedua, kami juga mengajukan ke Ombudsman. Juga keinginan kami untuk audensi. Kami mengadu dan beraudensi. Kami juga mengajukan ke Komnas HAM. Kami bahkan ke Kompolnas. Bahkan kami tembuskan ke Kapolri, Wakapolri dan Irwasum. Stakeholder yang sebagai pengawasan internal di kepolisian. Kami sudah, ini tanda buktinya ini. Jadi kami menunggu dari DPR untuk mengundang kami untuk ditemukan dengan
para pihak yang berhubungan. Masalahnya kerugiannya itu di kita yang dilaporkan. Itu masalahnya. Kami ini korban. Nah, apa isi surat yang kami ajukan kita sampaikan sekarang supaya masyarakat juga tahu. Satu, ya kan? Ada masalah yang disampaikan oleh saudara saya Ismar tadi yang menyatakan bahwa dengan Ibu Tifa katakan bahwa pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi kita menyatakan bahwa setiap warga negara berhak berkomunikasi, berhak mendapatkan informasi, berhak bahkan meminta sesuatu pada lembaga publik. Dan hal itu dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik, yang mana pasal 1 ayat 3 menyatakan di situ, ya kan, bahwa yang dimaksud lembaga publik adalah baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif atau lembaga-lembaga lain yang mendapat dananya dari APBN. Baik sebagian maupun keseluruhan. Faktanya UGM, KPU itu dapat dana, ya itu juga dapat. Nah, di pasal 2-nya di undang-undang itu menyatakan bahwa lembaga yang mendapatkan dana tersebut itu adalah lembaga publik, dan pasal 4-nya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mengakses mendapatkan informasi dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga publik tersebut. Apalagi dokumen itu digunakan sebagai syarat pada saat menjadi pejabat publik. Jadi dokumen pribadi yang katanya pengacara-pengacara mereka itu, ya kan, itu jika digunakan sebagai persyaratan untuk menjadi lembaga publik dalam hal ini presiden atau wali kota, maka sudah bukan sebagai dokumen pribadi lagi, tapi sudah merupakan dokumen publik. Oke. Yang kedua, ada undang-undang yaitu nomor 14 tahun nomor 31 tahun 2014, itu namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di situ jelas mengatakan pasal 10-nya, jika ada laporan lebih dulu, pengaduan lebih dulu, maka tidak bisa dilaporkan balik, wajib bahkan dihentikan sebelum inkrah. Jadi orang-orang ini, TPUA pada waktu itu sudah mengajukan laporan tapi diarahkan ke pengaduan, tapi pada akhirnya diproses juga demi kepentingan pengujian laboratorium. Diproses juga yang dilakukan oleh TPUA. Jadi semua 6 orang itu berkepentingan di sini. Jadi seperti kalau boleh saya sebut nama, Egy Sujana, kemudian Kurnia, kemudian Rizal Fadila, Damai Lubis dan sebagainya, itu adalah anggota atau pengurus TPUA. Sedangkan Bang Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tifa ini adalah sebagai saksi pada saat itu yang datang ke UGM dengan melihat situasi dan data-data di UGM, bahkan diterima oleh rektor kalau nggak salah itu. Iya, diterima. Jadi mereka ini sebagai saksi, meskipun mereka juga ahli. Tapi dalam hal ini, pada saat bersama TPUA, mereka sebagai saksi yang hadir langsung di UGM. Apa hubungannya? Di dalam pasal 10 itu, baik pelapor maupun saksi tidak boleh dilaporkan balik. Jelas ya? Oke, yang berikutnya ini yang saya ingat aja ya. Ini yang saya masukkan dalam audiensi maupun permohonan untuk pendapat. Satu hal lagi, kemarin dalam sidang kalau saya boleh sedikit bocorkan, kayaknya dugaan saya ada pesan agar menghalang-halangi saya membaca Perkap Kapolri. Karena begitu baru 5 menit saya bicara dihentikan. Kenapa? Karena disitulah pelanggaran yang dilakukan oleh mereka dalam memeriksa laboratorium itu.
Pada waktu itu kami tanyakan, kenapa kami dihentikan? Jawabannya apa? Bapak nggak usah membacakan perkap kami, karena kami sudah tahu. Kita semua sudah tahu. Pertanyaan saya, pada waktu paparan penyidik itu pakai pasal-pasal, kami juga sudah tahu pasal-pasal itu. Kenapa dipaparkan? Sama-sama sudah tahu, ya kan? Terus kami katakan, jangan lupa Pak, di dalam gelar ini ada DPR, ada Ombudsman, ada Komnas HAM, ada Kompolnas. Apakah mereka juga tahu? Oke lah, polisi kita anggap tahu perkap itu. Akhirnya saya bacakan. Saya kembali, saya bacakan perkap nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan syarat pemeriksaan tempat kejadian perkara dan barang bukti di laboratorium. Saya bacakan. Di perkap itu jelas tertulis, perkap pasal 10-nya, ya kan? Ada syarat namanya bahwa permintaan laboratorium itu harus memenuhi syarat formil dan teknis. Dan di situ dikatakan wajib di dalam perkap itu. Wajib itu di atasnya harus itu. Ya kan? Seperti sholat wajib gitu kan, dosa kalau kita nggak sholat, ya kan? Ya, di situ itu disampaikan wajib. Ya kan? Bahkan yang dimaksud syarat formil itu ya prosedural itu. Yang teknis tergantung masalahnya. Kalau masalah senjata begini, masalah surat begini dan sebagainya. Lah, saya rujukkan, jungtokan ke pasal 80 di perkap itu yang dimaksud syarat yang wajib harus dilaksanakan. Satu, adanya permintaan dari pihak penyidik. Ada permintaan. Yang kedua, ya ini yang kedua ini, harus ada laporan polisi. Sedangkan kemarin statusnya masih Dumas, belum ada laporan. Harus ada laporan polisi. Dan laporan polisi itu, ya kan, itu ada nomor laporannya dan ada peristiwanya, ada pasal-pasal yang apa, perkara apa yang di laboratorium itu. Oleh sebab itu, jika ini digunakan hasil ini untuk Polda, nggak nyambung Jack. Karena pasalnya lain, nomor laporannya lain. Yang kedua, yang ketiga, syarat ketiga harus ada BAP saksi dan tersangka. Ini menarik ini. Harus ya, wajib. Saksi itu apa? Saksinya harus diperiksa semua. Termasuk saksi pelapor. Dalam hal ini pelapornya adalah Profesor Dr. Egy Sujana, belum selesai diperiksa. Kemudian di situ ada tersangka. Apa maksudnya tersangka itu? Di dalam penyidikan, tersangka itu di akhir, nggak ada tersangka itu di depan. Berarti pemeriksaan laboratorium itu harusnya di akhir, bukan di awal. Ya kan? Oke. Yang ketiga, harus dilampiri dengan berita acara penyitaan. Berita acara penyitaan, ya kan? Di dalam pasal 1 ayat 16 KUHP poin 16 bahwa penyitaan itu adalah merupakan proses penyidikan, bukan di Dumas. Proses penyidikan. Dalam hal ini tidak dilakukan. Yang terakhir, dokumen pembanding, ijazah pembanding harus autentik juga, harus diperiksa juga. Jadi semua ini dilanggar perkapnya ini. Sekarang bayangkan, Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi dilanggar, Undang-Undang dilanggar, Undang-Undang Informasi Publik, dan satunya lagi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu dilanggar, perkap dilanggar. Ini namanya menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Oleh sebab itu, stakeholder di dalam penegakan hukum di Indonesia harus tahu masalah ini. Itulah salah satu syarat, salah satu background kenapa kita minta audiensi maupun dengar pendapat dengan DPR RI. Terima kasih.